Saya mencintai demokrasi. Tapi karena saya rakyat kecil, saya tidak kelihatan sebagai pejuang, apalagi pahlawan. Namun, saya tak pernah masuk koran. Potret saya tak jadi tontonan orang. Saya hanya berjuang di lingkungan RT Gang Gugus Depan. Di RT yang saya pimpin itu, seluruh warga pro demokrasi. Mereka mendukung tanpa syarat pelaksanaan demokrasi dengan beringas. Mereka akan berkuat kalau ada yang anti demokrasi. Dengan gampang, saya bisa mengarahkan mereka untuk maju demi mempertahankan demokrasi. Semua kalau sudah membela demokrasi. Demokrasi, Demokrasi. demokrasi, demokrasi. Demokrasi. Benar kan? Hanya salahnya sedikit, tak seorang pun benar-benar mengerti apa demokrasi. Demokrasi itu bagus, sesuatu yang layak diperjuangkan sampai di cara penghabisan, sesuatu yang memerlukan pengorbanan besar, sesuatu yang menunjang suksesnya pembangunan menuju ke masyarakat yang adil dan makmur. Itu kata mereka. Saya kira itu sudah cukup. Saya sendiri tak mampu menerangkan apa arti demokrasi. Saya tidak terlatih untuk menjadi juru penerang. Saya khawatir kalau batasan-batasan saya tentang demokrasi disalahgunakan. Apalagi kalau sampai terjadinya perbedaan tafsir dapat menjadikannya kemudian bertolak belakang. Atau mungkin karena saya sendiri tidak benar-benar tahu apa demokrasi. Pada suatu kali, RT kami membentang sepanjang Gugus Depan dapat kunjungan petugas yang mengaku datang dari kelurahan. Misalnya, akan diadakan pelebaran jalan sehingga setiap rumah akan cabik 2 meter. Petugas itu mengimbau agar kami seperti warga yang lain merelakan kehilangan itu demi kepentingan kita bersama. Walaupun hanya 2 meter, tapi sumbangan saudara-saudara sangat penting. Artinya bagi pengembangan dan kepentingan kita bersama di masa yang akan datang. Atas nama kemanusiaan, kami harap saudara-saudara mengerti. Warga kami tercengang, hanya 2 meter. Kok enak saja mengambil 2 meter demi pembangunan? Pembangunan siapa? Bagaimana kalau rumah kami hanya 6 meter kali 4? Jika diambil 2 meter kali 4, rumah kami hanya akan cukup untuk gang. Kontan kami tolak. Bagaimana bisa hidup dalam gang dengan rata-rata 5 orang anak? Tidak bisa, itu tidak mungkin. Tapi ini sudah merupakan keputusan bersama, kata petugas itu. Kami semakin tercengang saja. Bagaimana bisa membuat keputusan bersama tentang rumah kami tanpa rebukan dengan kami? Seperti Raja Nero saja. Soalnya masyarakat di sebelah sana, lanjut petugas itu sambil menunjuk ke kampung di sebelahnya. Mereka semua adalah karyawan yang aktif protes. Semua memerlukan jalan tembus yang bisa dilalui oleh kendaraan. Dengan difungsikannya Gang Gugus Depan ini menjadi jalan tembus yang bisa dilalui oleh kendaraan. Mobilitas warga yang hendak masuk ke pekerjaan atau pulang lebih cepat. Itu berarti efisiensi dan efektivitas kerja, mikrolet dan budget akan bisa masuk. Itu akan merupakan sumbangan pada pembangunan, dan pembangunan itu akan dinikmati juga oleh kampung di sebelahnya. Karena sudah diperhitungkan masak-masak. Diperhitungkan masak-masak bagaimana? Kami tidak pernah ditanya apa-apa. Tanah ini milik kami, bantah saya. Tidak berselang lama kemudian, sejumlah warga dari kiri kanan kami datang. Mereka mengimbau agar kami mengerti persoalan kami. Mereka mengatakan dengan sedikit pengorbanan itu, ratusan kepala keluarga dari kiri kanan kami akan tertolong. Mereka menggambarkannya sebagai perbuatan yang mulia. Mereka mengimbau betapa pentingnya pelebaran jalan itu. Dan setelah itu, mereka mengisyaratkan betapa tak menolongnya kalau kami tidak menyetujui usul itu. Dan setelah itu, mereka mewanti-wanti kalau tidak dikatakan mengancam. Kalau saudara-saudara menghambat, menghalang-halangi, atau berbuat yang tidak-tidak, sehingga pelebaran jalan itu tidak dilaksanakan, sesuatu yang buruk akan terjadi.
berbuat yang tidak bagaimana? Kami tidak pernah ditanya apa-apa. Kami terjepit di antara kepentingan banyak orang. Belum lagi kami sempat bro.